Aibtu Agus. Bisa jelaskan dari tahun berapa sih ini sekolah untuk anak-anak di Slum area ini? Ya, jadi saya jelaskan untuk sekolah anak ini kita mulai sebelum COVID-19 ya, sekitar tahun 2018 dulu. Nah itu apa Pak yang menggerakkan Bapak untuk membuat sekolah di sini Pak? Jadi sebagai seorang Babin Kamtipmas yang tugas utamanya adalah melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, kita sering berkunjung ke daerah Slum area ini, kita temukan anak-anak di usia sekolah tapi mereka tidak bersekolah. Mereka membantu orang tuanya mengumpulkan barang-barang bekas, kemudian dengan itulah kita berniat mengumpulkan mereka untuk diajak belajar bersama. Insya Allah mereka mau dan orang tuanya pun merespon dengan baik. Ini berarti sekolahnya khusus orang yang kurang mampu begitu Pak, bisa dibilang? Iya, jadi di sini utamanya adalah anak-anak di Slum area ini yang orang-orang tidak mampu, kurang mampu. Ada berapa anak sih Pak di sini yang terdaftar gitu kan? Yang terdaftar di sini untuk sekarang sudah mencapai 86 anak ya. Pak, awal-awal itu yang mengajar siapa aja Pak selain Bapak ini? Awalnya yang mengajar saya karena waktu awal-awal ini kan hanya sedikit ya, siswa didiknya cuma 8 orang, ya 8 anak waktu itu. Seiring waktu berjalan, anak didik banyak, kita ada relawan yang membantu kita mengajar. Pak, ini tuh sejak 8 anak itu sudah begini bangunannya atau mulai dari bangunan gubuk dulu pas awalnya? Awal kita buka adalah di teras-teras bedeng-bedeng gubuk-gubuk gitu ya, di gubuk-gubuk warga pemulung ini kan ada teras-teras warga itu, jadi ya apa adanya, bawahnya juga masih tanah. Dari rumah ke rumah gitu Pak? Dari rumah ke rumah, iya. Nah terus akhirnya memilih tempat ini kenapa Pak? Ini kan jadi sampai dibangun seperti ini. Karena di sini memang ada tempat dan ketika kita sudah berjalan dari warga setempat pun membantu kita, termasuk menyiapkan tempat dan kemudian kita bangun secara bersama-sama dari barang-barang bekas di sekitar kita. Artinya juga urunan dari warga ya pembangunannya Ya, Pak? dari urunan dari warga yang peduli dengan kegiatan kita. Pak, itu ada atensi nggak sih dari pemerintah, RT, RW, lurah, atau pemkot, jakbar gitu, ada atensi atau dari pihak kepolisian sendiri ada atensi, maksudnya dari instansi kepolisian Pak? Iya, dari kepolisian tentunya ya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat buat masyarakat, jadi memang harus tetap dilanjutkan. Kemudian dari pihak pemerintahan sudah meninjau ke sini dan nanti akan dibantu untuk kepengurusannya ke dinas pendidikan agar ini terdaftar di dinas pendidikan. Berarti ini sama aja kayak sekolah non formal gitu ya Pak? Iya, di sini ada sekolah non formal karena di sini juga ada PKBM juga. Kalau PKBM itu adalah untuk yang kejar paket ya, kejar paket A, B dan C. Jadi memang untuk anak-anak yang mereka tidak sekolah, jadi bisa melanjutkan sekolahnya di sini, sekolah kejar paket. Dan itu nanti akan mendapatkan ijazah yang mungkin ke depan bisa untuk mencari pekerjaan. Itu untuk kelas berapa Pak yang kejar paket itu Pak berarti? Kejar paket itu ada di usia sekitar 14 sampai 50 tahun pesertanya itu. Berarti di sini bukan cuma anak kecil? Bukan, iya. Jadi di sini ada 2 kegiatan. Kalau Senin sampai Jumat adalah kegiatan anak-anak. Kemudian di hari Sabtu ini ada kegiatan sekolah kejar paket. Itu di luar 80 anak tadi? Iya, di luar 80 anak. Ada berapa orang? Ada sekitar 40. Itu sama sampai 50 tahun, 14 sampai 50 tahun? Iya. Dan Bapak ikut mengajar Pak di kejar paket itu atau memang ada guru khusus? Ya, untuk kejar paket kita kan nggak mungkin semuanya kita handle. Jadi kita juga merekrut dari relawan. Iya. Pak, kalau dari Bapak pribadi Pak, membangun sekolah ini tuh alasannya kenapa sih Pak? Mungkin karena terketuk hati nurani atau seperti apa Pak? Ya, jadi intinya kita terketuk, kita miris dengan keadaan di lingkungan kita sehingga timbul niat kita untuk membantu mereka, terutama anak-anak ini karena mereka adalah penerus generasi bangsa yang seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Pak, ngomong-ngomong soal materi apa sih umumnya yang diajarin ke anak-anak?
Untuk materi ya materi yang diajarkan di sekolah formal juga ya. Kita ada bahasa Indonesia, ada pendidikan agama Islam, ada matematika, PKN dan SBK dan olahraga kesehatan. Ada kesulitan nggak sih Pak selama Bapak mengajar di sini? Untuk kesulitan ya tentunya ada ya, karena memang sarana dan prasarana kita terbatas. Kita juga kurangnya buku-buku yang jadi modul pembelajaran. Jadi kita juga memanfaatkan buku-buku bekas yang ada untuk pembelajaran mereka. Bekas itu dapat dari mana Pak buku-buku? Buku-buku bekas itu mengumpulkan mungkin dari sekolah.